Ini Pak, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak. Biasanya sebagai LPS. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Makasih Pak. Hadir bersama kami dari Kemenkeu pada hari ini adalah saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 11 dan anggota Komisi 11 DPR RI, kami akan menyampaikan paparan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan Pagu Anggaran tahun anggaran 2026. Ini Pak, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak. Biasanya sebagai LPS. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Makasih Pak. Hadir bersama kami dari Kemenkeu pada hari ini adalah saya sendiri Menteri Keuangan, para wamen, ada 3 wamen di tempat kami, sekjen, irjen, para dirjen dan kepala badan, para staf ahli Menkeu, para pimpinan BLU atau Badan Layanan Umum dan jajaran, dan juga Anda siapa? Pak Sekjen kami Pak. Dia suka protes kalau nggak disebut namanya Pak, harus khusus katanya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, pertama, kami akan menyampaikan peran APBN untuk stimulus ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka yang selalu kita cermati dan kita pantau adalah dinamika perekonomian global dan dampak rambatannya kepada ekonomi domestik. Saat ini tekanan terhadap perekonomian global mulai sedikit mereda, namun risiko ketidakpastian tetap perlu diwaspadai. Ketidakpastian global utamanya dipengaruhi oleh perang dagang, konflik geopolitik yang memanas, ancaman keamanan global di mana negara-negara berlomba memperkuat cyber dan nuklir yang jika tidak dikelola dengan bijak akan menjadi masalah serius di kemudian hari. Hal ini meningkatkan fragmentasi dan proteksionisme yang mengganggu rantai pasok sehingga meningkatkan volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap suku bunga, dan nilai tukar. Ini semua terus kita antisipasi dan mitigasi semaksimal mungkin. Meskipun tarif tinggi dari Amerika Serikat diberlakukan terhadap berbagai negara, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensi dari sisi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika kebijakan tarif diumumkan pada bulan April, aktivitas perdagangan dan produksi tetap berlanjut. Indonesia dari sisi perekonomian domestik juga menunjukkan adanya resiliensi terhadap tekanan ketidakpastian global, berada di kelompok negara-negara yang resilient. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari dinamika eksternal tersebut. Resiliensi ekonomi hingga triwulan kedua tahun ini diperkirakan berlanjut dengan pertumbuhan lebih tinggi tahun depan. IMF pada rilis Juli 2025 memproyeksikan pertumbuhan global lebih optimis dengan tumbuh 3% year on year di tahun 2025. Ini naik sebesar 0,2 percentage point dari prediksi sebelumnya dan naik 0,1 percentage point ke 3,1% pada tahun 2026. Ekspektasi penurunan
Federal Fund Rate juga mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis dan berpotensi mendorong aliran modal kepada emerging market. Tren pelonggaran moneter untuk mendukung aktivitas ekonomi di tengah stabilitas inflasi di level global diperkirakan turut memberikan dampak positif bagi domestik sehingga prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat kita wujudkan. Sejalan dengan perkembangan global yang mulai memberikan sinyal pemulihan, perekonomian Indonesia tetap resilient, terrefleksi pada ekonomi triwulan 2 2025 yang tumbuh sebesar 5,12% year on year, utamanya ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi, dan terjaganya kinerja ekspor-impor. Di sisi lain, sektor kontributor utama bagi perekonomian yaitu manufaktur tumbuh kuat, didukung hasil dari hilirisasi yang memberikan nilai tambah lebih besar di samping permintaan domestik yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang resilient ini menjadi modal untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi ke depan dapat tumbuh lebih tinggi dan menuju 8% dalam jangka menengah. Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan dapat mencapai 5,4% dengan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi kontributor utama diperkirakan tumbuh 5,2%. Investasi ditargetkan tumbuh 5,2%, diwujudkan melalui penguatan peran Danantara untuk akselerasi investasi yang produktif pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi dan yang berorientasi ekspor. Dampak lanjutannya, ekspor diharapkan tumbuh lebih tinggi dengan nilai tambah yang diberikan. Ini ditargetkan tumbuh hingga 6,7%. Di samping pertumbuhan yang resilient, inflasi juga dapat dikendalikan dalam rentang target 1,5% hingga 3,5%, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan tetap memberikan margin keuntungan juga bagi produsen. Slide. Pemerintah terus berkomitmen bahwa stabilitas harga pangan menjadi prioritas yang harus dikendalikan. Berbagai kebijakan ditempuh, antara lain melalui stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP, pemberian bantuan pangan, hingga penguatan peran Bulog. Bulog didorong berperan menjaga stok pangan yang handal sehingga efektif untuk menstabilisasi harga sekaligus mampu melindungi petani di harga yang wajar sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Dibandingkan berbagai negara, Indonesia dengan kebijakan yang koordinatif baik dengan Bank Indonesia, KL terkait, dan pemerintah daerah mencatatkan inflasi yang lebih terkendali dibandingkan banyak negara. Banyak negara masih berupaya untuk mencapai level inflasi yang ideal. Bisa balik lagi nih. Ini udah. Oh. Ini. Saya masih balik sedikit ke belakang, Pak. Tadi ada yang terlewat rupanya. Nomor 6. Slide nomor 6. Slide nomor 6. Oh, beda. 6. Maaf Pak Ketua. Ini rupanya kalau menteri baru tiba-tiba ada kesalahan juga di sini, di slide sini. Kelewat aku. Saya lanjutkan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diperlukan percepatan investasi dan Danantara Indonesia. Kontribusi investasi dari Danantara terus meningkat
hingga tahun 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta. Investasi strategis yang dilakukan oleh Danantara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang mempunyai nilai tambah tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah melalui APBN juga tetap hadir sebagai katalis untuk menggairahkan peran swasta, sehingga ke depan diharapkan Danantara dan swasta berkontribusi besar sebagai motor bagi pertumbuhan ekonomi. Dukungan untuk pembangunan infrastruktur melalui APBN juga dilanjutkan yang diarahkan untuk proyek-proyek prioritas yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan antara lain perumahan, infrastruktur pendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Ini sudah next. Kinerja neraca perdagangan hingga saat ini masih konsisten surplus dalam 5 tahun terakhir. Akumulasi neraca perdagangan sejak Januari hingga Agustus 2025 mencapai 29 miliar dolar, tumbuh signifikan sebesar 52,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi ini menggambarkan global ekonominya nggak seburuk yang dibayangkan orang dan mesin-mesin ekspor kita siap untuk mengisi kebutuhan ekonomi global. Jadi pertumbuhannya amat signifikan 52,6%. Kinerja neraca perdagangan ditopang ekspor yang secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2025 mencapai 185,3 miliar dolar, tumbuh 7,8% dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, impor tercatat 156,3 miliar dolar, tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekspor di 2,3%. Ini mencerminkan ekonomi domestik yang aktif baik dari sisi konsumsi maupun produksi, termasuk aktivitas impor yang mendukung produksi barang-barang untuk tujuan ekspor. Kinerja tersebut turut ditopang tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 19%, ini lebih kecil dari banyak negara. Di samping tentunya upaya pemerintah untuk terus membuka kerjasama untuk pasar ekspor baru, termasuk dengan menjalin kerjasama internasional seperti penyelesaian perjanjian EU-SEPA dan bergabung dalam BRICS. Dari sisi komoditas, ekspor terutama ditopang produk industri pengolahan, antara lain CPO dan turunannya, serta besi baja yang tumbuh kuat. Di tengah gejolak global, kinerja instrumen keuangan terus membaik dan kepercayaan investor juga terus pulih. Hal ini terefleksi pada tekanan pada rupiah yang mereda dan kinerja SBN dengan yield yang terus turun. Surplus neraca perdagangan menopang kinerja rupiah. Di samping neraca perdagangan yang konsisten surplus, konversi falas ke rupiah oleh ekspor dalam rangka pemenuhan kebijakan pemerintah mengenai devisa hasil ekspor atau DHISDA turut mendukung meredanya tekanan pada nilai tukar rupiah. Aliran masuk modal asing ke pasar SBN yang mencapai 77,02 triliun rupiah per 4 September 2025 menjadi faktor positif tambahan bagi rupiah. Perkembangan ini sekaligus menjadi cerminan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat di tengah dinamika ekonomi global dengan tata kelola fiskal yang prudent. Dari sisi pricing, yield SBN tenor 10 tahun berdenominasi rupiah menguat dengan turun ke level 6,37%, sehingga spread dengan US Treasury menyempit ke 221 basis point. Ini turut menurunkan cost of fund untuk domestik. Perkembangan spread SBN rupiah sekaligus mencerminkan currency risk yang semakin pulih. Membaiknya perspektif investor terhadap currency risk juga diikuti appetite terhadap country risk yang terjaga.
Dengan perkembangan ini, dapat disimpulkan bahwa fundamental pasar keuangan Indonesia tetap terjaga, risiko menurun, dan daya tarik SBN sebagai instrumen investasi semakin kuat. Pertumbuhan yang resilien dan terjaganya stabilitas ekonomi berkontribusi besar dalam menopang perbaikan kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan dan stabilitas ekonomi berdampak pada penciptaan tambahan 3,59 juta lapangan kerja di tahun 2025, sehingga secara agregat berimplikasi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,76% dari tahun lalu yang sebesar 4,28%, serta penurunan kemiskinan ke level 8,47% dari sebelumnya di level 9,03%. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, dalam 10 bulan pemerintahan Bapak Prabowo, kinerja ekonomi dan implementasi kebijakan fiskal kita berjalan dengan baik, walaupun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu disempurnakan. Dalam 10 bulan terakhir, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa capaian sebagai berikut, antara lain pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2025 dapat tumbuh 5,12% year on year, inflasi terkendali di level rendah, rasio utang termasuk yang terendah di G20 di kisaran 39,8%, neraca perdagangan surplus, defisit APBN terkendali dalam batas aman sebesar 2,78% PDB untuk Outlook 2025. Stok beras lebih dari 4 juta ton. Program-program unggulan antara lain MBG, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis sudah memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang dihadapi, maka strategi ekonomi dan fiskal 2026 diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut, RAPBN 2026 difokuskan untuk mendukung 8 agenda prioritas yang meliputi yang pertama ketahanan pangan, yang kedua ketahanan energi, yang ketiga MBG, yang keempat pendidikan bermutu, yang kelima kesehatan berkualitas, yang keenam pembangunan desa, koperasi dan UMKM, yang ketujuh penguatan pertahanan semesta, yang kedelapan akselerasi investasi dan perdagangan global. Sejalan dengan hal tersebut, agar APBN mampu merespon dinamika perekonomian dan menjawab tantangan serta mendukung agenda pembangunan, maka APBN akan terus dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, sejumlah strategi akan ditempuh. Yang pertama, kita akan meningkatkan belanja yang berkualitas dengan mendorong agar belanja berfokus pada 8 agenda prioritas tadi, efisien produktif dan sinergi sehingga dapat memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Kemudian kita akan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dengan mendorong efektivitas reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, mendorong agar sistem perpajakan kompatibel dengan struktur perekonomian dan sistem perpajakan global, sehingga mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, aset negara, dan inovasi layanan. Strategi berikutnya adalah mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Hal ini ditempuh dengan mengendalikan utang dalam batas aman, mensinergikan peran Danantara untuk akselerasi investasi produktif, dan memanfaatkan sisa anggaran lebih atau SAL
untuk mengantisipasi ketidakpastian serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Melalui pengelolaan APBN yang sehat tersebut, maka 3 fungsi utama APBN yaitu alokasi, stabilisasi, dan distribusi dapat berfungsi efektif untuk mendukung berbagai program pemerintah, meredam dari berbagai goncangan, dan meningkatkan kesejahteraan demi mencapai cita-cita bangsa. Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kementerian Keuangan berperan strategis dalam pengelolaan APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan menjalankan tugas pokok yang mencakup 1. Perumusan kebijakan fiskal, 2. Pengelolaan utang negara, 3. Pengelolaan aset negara, 4. Pengelolaan kas negara, 5. Pengawasan dan pengendalian, serta 6. Akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi khusus yaitu sebagai Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer Negara, dan Koordinator Hubungan Fiskal antara pusat dengan daerah. Seluruh pelaksanaan tugas tersebut tetap mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, value for money, dan prediktabilitas. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan agar keuangan negara tetap kredibel dan dipercaya, sekaligus menjadi instrumen yang berkelanjutan dalam menjaga hubungan antara negara dengan rakyatnya. Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi strategis tersebut secara optimal, Kementerian Keuangan optimis dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kita bisa menjaga stabilitas ekonomi dan penyataan fiskal jangka menengah dan panjang. Kemudian kita juga menciptakan aktivitas program pembangunan nasional dan juga ketahanan fiskal dalam menghadapi berbagai goncangan. Target-target yang disusun dalam RAPBN tahun anggaran 2026 yaitu 1. Target pendapatan negara pada RAPBN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.147,7 triliun. Sementara itu, belanja negara ditargetkan mencapai Rp3.786,5 triliun pada RAPBN tahun 2026. Adapun target pembiayaan pada RAPBN tahun 2026 adalah sebesar Rp638,8 triliun. Semua akan dikelola secara prudent dan profesional. Apabila dilihat berdasarkan sumber daya dan pengelolaan APBN, rasio belanja Kementerian Keuangan terhadap dukungan penerimaan serta pengelolaan belanja negara semakin efisien dari tahun ke tahun. Izin Pak Ketua dan anggota Komisi 11 DPR RI. Berikutnya, izinkan saya mendelegasikan ketiga wamen untuk dapat menguraikan detail rencana kerja Kemenkeu yang akan dimulai dengan Pak Suhasil.